Kemudian Lindsay sendiri dia sempat nawarin Robbie buat tinggal di rumah dia, tapi Robbie pada saat itu nolak karena dia emang tipikal yang nggak suka tinggal menetap gitu. Dan pada saat itu ternyata ya Lindsay malah memutuskan ikut Robbie. Penyidik menanyakan apa latar belakang Lindsay sehingga dia punya keinginan untuk merasakan sensasi bisa menghabisi orang dengan tangan kosong. Dan apa jawabannya Lindsay? Ternyata karena dia punya trauma masa lalu dengan pacarnya yang tentara tadi, yang dia emang pernah nyoba untuk menghabisi Lindsay dengan tangan kosong. Dan halo Ces, balik lagi di channel Kompas, channel yang ngomongin apa saja. Di antaranya ngomongin kasus-kasus kriminal seperti video ini. Dan ini adalah video yang mengupas kasus pelaku pembunuhan yang ia adalah seorang wanita, di mana di Amerika sendiri setiap tahunnya emang ada sekitar 8.000 lebih kasus pembunuhan yang mana pelakunya sekitar 10%-nya adalah wanita, dan ini adalah salah satu kasusnya. Saya nggak mau berasumsi, tapi menurut saya sendiri memang ada beberapa kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini yang memang sepertinya sengaja ditutup-tutupi gitu. Seperti apa kasus selengkapnya? Tonton terus video ini sampai habis, Ces, pastinya. Dan sebagai bentuk dukungan buat channel ini, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, atau yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe pastinya dan nyalakan loncengnya, biar kalian selalu dapat video-video terbaru dari channel ini. Mari kita mulai pembahasan kasus ini, tapi seperti biasa, mari kita simak intronya dulu, Ces. Iya, ini adalah kisah narapidana bernomor 3018877 bernama Lindsay Hogan, ya, di mana pada tahun 2015 Lindsay ini dia membunuh pacarnya sendiri yang bernama Robbie Mess. Saya bakal kupas dulu seperti apa sih latar belakang kehidupan Lindsay sebelumnya gitu ya. Lindsay ini sendiri dia emang besar dan tumbuh di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Diceritakan kalau dia ini adalah seorang Kristiani yang taat, dia suka pergi ke gereja, dia membaca Alkitab, dan dia juga suka menyanyi gitu. Pada saat dia SMA, dia ini emang udah ada bakat suka memberontak, gak mau diatur, dan bahkan dia udah mengkonsumsi ganja pada saat itu. Lindsay juga terbilang suka bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Bisa dibilang dia punya komunitas teman yang gak lazimnya anak-anak SMA pada waktu itu bergaul gitu. Artinya dia punya komunitas sendiri dalam bergaul gitu. Pada saat Lindsay dia berusia 15 tahun, dia udah kabur dari rumah dia dan hidup di jalanan Portland maksudnya waktu itu, bergaul dengan orang-orang yang ya cukup bermasalah, sampai akhirnya Lindsay dia gak cuma pakai ganja, tapi juga pada akhirnya dia pakai sabu dengan menggunakan jarum suntik, dan puncaknya dia juga pakai heroin. Pada saat itu dia berusia sekitar 16 tahun. Kemudian pada suatu hari Lindsay memutuskan untuk melakukan tes kehamilan, yang mana artinya Lindsay ini dia sadar bahwa dia pernah melakukan hubungan seksual pastinya. Dan ternyata hasilnya adalah dia hamil dengan usia kehamilan yang pada saat itu udah 3 bulan. Dengan usia dia yang saat itu baru berusia 17 tahun waktu itu. Dan sejak tahu kalau dia hamil, Lindsay kemudian berhenti memakai narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya karena dia ngerasa dia bakal jadi orang tua dari seorang janin yang ada di perutnya. Ya intinya dia pengen jadi orang tua yang baik buat anaknya nanti gitu. Pada tahun 2003, Lindsay kembali ke keluarganya setelah sekian tahun dia kabur. Dia juga bisa dibilang udah bersih dari narkoba, nggak makan narkoba lagi, dan anaknya Lindsay ini akhirnya lahir dan dititipkan ke neneknya pada saat dia menjalani pekerjaan sebagai tentara. Jadi Lindsay ini dia saat itu mendaftar sebagai tentara dan menjalani masa-masa pendidikan militer sebagai seorang tentara wanita ya. Dan pada saat menjadi tentara itulah Lindsay kemudian bertemu seorang pria yang juga menjadi tentara, dan akhirnya mereka pacaran, bahkan sempat tunangan. Suatu ketika cowoknya ini marah besar ke Lindsay dan memaksa Lindsay untuk mengaku kalau dia ini selingkuh, dan bahkan cowoknya ini
menggagahi atau memperkosa Lindsay, dan setelah itu bahkan mencekik Lindsay sambil mengatakan kalau nggak lama lagi Lindsay bakal mati. Tapi akhirnya cekikan itu dihentikan dan Lindsay dibiarkan dalam kondisi pingsan tanpa dihabisi. Akhirnya pada Juni 2015 cowoknya Lindsay ini dipenjara atas kasus kekerasan kepada dia, dan Lindsay akhirnya berhenti jadi tentara pada tahun yang sama, yaitu pada tahun 2015. Lindsay kemudian menjalani hari-hari berikutnya sendiri di rumah dia dan ditemani hanya seekor anjingnya dia. Aktivitas dia waktu itu ya hanya tidur, bangun, minum gitu aja, udah berulang-ulang gitu ya. Sampai pada suatu ketika Lindsay kemudian bertemu Robbie untuk pertama kalinya, tepatnya pada Agustus 2015. Dan ternyata pada saat itu Lindsay juga belum lama putus dengan pacarnya sebelumnya yang udah ngamilin dia sampai punya anak. Dan Robbie sendiri pada saat itu ternyata dia juga baru keluar dari panti rehabilitasi narkoba yang pada saat itu nggak diketahui oleh Lindsay sebetulnya, dan Lindsay baru tahu belakangan. Dan diceritakan oleh Lindsay sendiri kalau saat itu juga dia udah ngerasa langsung cocok dengan Robbie dan langsung klik gitulah. Diceritakan juga kalau Robbie ini dia menjalani hidup nggak punya tempat tinggal tetap, dia pergi kemana aja yang dia mau, ngikut kereta barang ya, tinggal di suatu tempat terus pindah lagi gitu aja terus pokoknya kehidupannya dia. Kemudian Lindsay sendiri dia sempat nawarin Robbie buat tinggal di rumah dia, tapi Robbie pada saat itu nolak karena dia emang tipikal yang nggak suka tinggal menetap gitu. Dan pada saat itu ternyata ya Lindsay malah memutuskan ikut Robbie, hidup berpindah-pindah gitu. Ya mungkin udah kadung suka kali ya Ces. Dan benar aja dalam perjalanan ke berbagai tempat itu akhirnya mereka memutuskan untuk jadian gitulah. Dan menurut pengakuan Lindsay, Robbie ini bisa dibilang orangnya baik dan gak kasar, beda dengan pacarnya sebelumnya gitu. Sampai kemudian mereka seperti biasanya melakukan perjalanan gak tentu arah gitu. Dan di hari ke-26 sejak mereka pertama kali bertemu ya, menurut pengakuan Lindsay ya, kemudian mereka sepanjang perjalanan itu ya Robbie suka bercanda, membual gitu ya, dan beberapa kali mengatakan I love you ke Lindsay gitu. Yang cukup mengejutkan masih menurut Lindsay nih Ces, saat itu Robbie mengatakan kalau dia hidupnya nggak bahagia ya, tanpa menjelaskan apa penyebab si Robbie nggak bahagia. Bahkan Robbie malah meminta Lindsay untuk menghabisi dia, dan anehnya Lindsay mengiyakan waktu itu dengan mengatakan ya kalau Lindsay ini dia punya tubuh besar yang bisa melakukan apa yang dimau sama Robbie tanpa Robbie harus merasa kesakitan ketika dihabisi atau dibunuh. Ini pengakuannya Lindsay ketika dia diinterogasi oleh polisi. Sampai mereka tiba di Montana ya, dan ngadem di parkiran Walmart, ini semacam supermarket gede di sana. Dan di situ lagi-lagi Robbie meminta Lindsay untuk menghabisi dia. Ini kejanggalan pertama sih kalau menurut saya, karena emang mereka berdua udah sepakat pacaran, dan diceritakan kalau Lindsay ini dia udah cinta mati ke Robbie, dan kejanggalan ini juga diungkapkan oleh penyidik dari kepolisian Montana yang mewawancarai dan menginterogasi Lindsay waktu itu. Akhirnya Lindsay menghabisi Robbie dengan cara mencekik ya sampai Robbie pingsan, yang bisa jadi sebenarnya waktu itu Robbie udah nggak ada nafasnya mungkin ya, dan kejadian ini dilakukan di dalam mobil di parkiran sebuah supermarket dan dilakukan pada siang hari pula gitu ya. Ini sebuah aksi yang ya sangat berani kalau dibilang ya, aksi kriminal dilakukan di tempat umum di siang hari. Lindsay mengatakan pada saat itu dia sempat bingung gitu ya, sampai kemudian akhirnya dia mengemudikan mobil dia untuk menyeberang jalur ke sebelahnya untuk masuk ke area parkir yang lain gitu. Sampai akhirnya ada polisi yang datang dan mengetuk kaca mobilnya Lindsay, dan Lindsay mengatakan kalau dia baru aja ngebunuh Robbie. Ya, ini menurut pengakuan Lindsay ketika dia diwawancarai setelah dia dibawa ke kantor polisi, ke penyidik gitu ya. Tapi pada saat proses penyidikan oleh polisi pada awal penyidikan ya, dia sampaikan alasan bahwa dia ngebunuh atau ngehabisi Robbie ini ya karena alasan permintaan dari Robbie sendiri ya. Tapi akhirnya setelah didesak, akhirnya Lindsay mengakui kalau dia saat itu sebelumnya ingin merasakan sensasi gimana bisa ngehabisi orang dengan tangan kosong. Ini ngeri juga sih ya. Kemudian
penyidik polisi juga tentunya nggak percaya begitu aja pada jawaban pertama Lindsay kalau Robby minta untuk dihabisi. Karena ya gimana mungkin dua orang yang pacaran yang baru kenal 26 hari kemudian si cowoknya minta si ceweknya untuk ngebunuh dia. Sekali lagi ini jadi kejanggalan yang pertama. Dan menurut logika kebanyakan orang tentunya dan ya nggak mungkin seperti itu, dan juga menurut logika polisi sebagai penyidik juga nggak seperti itu, walaupun pada akhirnya Lindsay ngaku kalau dia yang ngebunuh Robby dengan alasan ingin merasakan sensasi ngehabisi orang dengan tangan kosong. Yang alasan ini juga sebetulnya perlu digali lagi nih, apa latar belakangnya kok bisa punya alasan seperti itu. Penyidik menanyakan apa latar belakang Lindsay sehingga dia punya keinginan untuk merasakan sensasi bisa ngehabisi orang dengan tangan kosong. Dan apa jawabannya Lindsay? Ternyata karena dia punya trauma masa lalu dengan pacarnya yang tentara tadi, yang dia emang pernah nyoba untuk menghabisi Lindsay dengan tangan kosong. Dan kali ini Lindsay juga ingin membalasnya dengan cara melakukan hal yang sama tapi ke orang lain, yakni ke si Robby, yang gak lain adalah yang diakui sama dia sebagai pacar. Saat itu penyidik masih ragu dengan alasan ini, dan penyidik mengatakan ya, kalau ada alasan sebenarnya yang ditutup-tutupi oleh Lindsay, dan penyidik berkeyakinan penuh kalau Lindsay ini dia sengaja melakukan pembunuhan kepada Robby bukan atas permintaan Robby dan bukan karena alasan ingin merasakan sensasi ngebunuh orang dengan tangan kosong. Ini keyakinan penuh dari si penyidik. Dan ini seperti menjadi kejanggalan yang kedua karena nantinya bakal ada keterangan yang bisa menyanggah kejanggalan ini gitu. Akhirnya atas pengakuan Lindsay bahwa dialah yang udah ngehabisi Robby, entah dengan alasan mana dari kedua alasan yang udah disampaikan tadi ya, maka oleh pengadilan Lindsay kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 60 tahun. Dan sampai hari ini ya, Lindsay dia udah ngejalani hukuman penjaranya selama sekitar 5 tahun karena dia ditahan sejak kasus tersebut terjadi, yaitu pada 17 September 2015. Oke, kita bahas dulu kejanggalan kedua. Dengan terlebih dahulu kita kupas gimana sih latar belakang kehidupan Robby ya, karena di awal video emang disebutkan kalau Robby ini ketemu Lindsay dalam kondisi si Robby baru aja keluar dari panti rehabilitasi narkoboy ya. Artinya Robby juga punya sisi kehidupan yang gak jauh beda sebetulnya dengan Lindsay, yang juga Lindsay pernah dia menjadi pecandu ya, dan ya menarik untuk dibahas gitu ya. Robby sendiri lahir pada tahun 1990. Dia berdua bersaudara, kakaknya bernama Benjamin, ibunya bernama Dore Grison, ayahnya bernama Bob Mess. Ya, ibunya ini kemudian bercerai dengan ayahnya dan menikah lagi pada saat Robby berumur 6 tahun. Artinya Robby ini dia punya papa tiri atau ayah tiri ya, yang bernama Gin Grison. Pada saat berusia 18 tahun, Robby keluar dari rumah atau kabur ya, yang saya sampai sekarang juga belum tahu alasan dia kabur apa. Artinya Robby pernah hidup bareng ayah tirinya ini selama kurang lebih sekitar 12 tahun sebelum dia kabur gitu ya. Sejak Robby kabur nih, Robby ini nggak pernah balik lagi ke rumah, dan bisa dibilang ya dia hidup menggelandang dan menjalani kehidupan keras. Dan Robby adalah emang dia diceritakan sebagai seorang peminum. Itu dia latar belakang kehidupan Robby dan sekarang kita bakal bahas sebuah pengakuan salah seorang teman Robby yang namanya nggak mau disebutkan, dan saya sendiri belum dapat infonya siapa dia gitu ya. Hanya dapat rekaman suaranya aja yang bercerita sisi lain kehidupan dari si Robby. Menurut dia, Robby ini punya mantan yang bernama Kate ya. Nah, pada saat Robby dan Lindsay ini melakukan perjalanan di hari di mana akhirnya Robby dibunuh, nah Robby dan Lindsay ini sebelumnya bertemu dengan teman Robby ini nih. Nah, dan menurut dia, pada saat ketemu dia ini jelas sekali kelihatan kalau Robby dan Lindsay ini dalam kondisi mabuk alkohol. Kata dia saat itu Lindsay mengatakan kalau Lindsay sangat mencintai Robby, sangat menyukai Robby, dan gak ingin kehilangan Robby, intinya gitulah. Di tengah obrolan, Robby tiba-tiba ngobrolin tentang Kate, mantannya dia itu ya, dan itu membuat Lindsay jadi kesel waktu itu. Dan ternyata Robby dan Kate ini udah pacaran bertahun-tahun dan hubungan mereka bisa disebut lengket gitulah ya, walaupun pada akhirnya mereka putus. Nah, pada saat itu Robby bilang ke temannya ini kalau Robby ini kangen banget sama Kate, yang di situ juga lagi ada Lindsay kan ya, yang emang Lindsay ini dia udah cinta mati gitu ke Robby. Dan pada saat itu Lindsay kelihatan kesel banget ke
Robby karena si Robby bilang masih kangen sama mantannya. Penyidik percaya bahwa motif Lindsay ngehabisi Robby adalah motif asmara karena Robby masih juga ingat mantannya dan selalu ngobrolin tentang mantannya di hari tersebut, di hari dimana dia dibunuh. Di sinilah kejanggalan kedua yang juga diakui oleh penyidik, artinya motif Lindsay untuk menghabisi Robby sebetulnya jelas-jelas adalah masalah asmara atau masalah cemburu gitu. Oke Ces, itu dia kasus kematian Robby yang motif terbunuhnya ini berubah-ubah sebagaimana pengakuan dari pelakunya ya, yang bernama Lindsay, dan walaupun ditemukan kejanggalan-kejanggalan, akhirnya penyidik yakin dengan alasan kuatnya, yaitu alasan asmara yang jatuhnya ya agak aneh juga sebetulnya. Bisa gitu ya seseorang cewek yang habisi cowok yang pada umumnya tenaga cowok ini dia lebih gede dari cewek ya, atau ya apakah Lindsay ini dia emang pernah jadi tentara gitu ya, punya body gede sehingga dia punya kekuatan fisik untuk melakukan itu ke Robby. Dan ini juga yang jadi tanda tanya sebenarnya, ya apa jawabannya gitu ya, apa motif yang sebenarnya gitu. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan berikan like, share, dan jangan lupa subscribe channel ini tentunya buat kalian yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.